Saudara-saudara jemaat yang dikasihi, pada hari ini Minggu tanggal 9 Oktober 2022 di hadapan jemaat, bahkan majelis jemaat Salam Satu Baru, di hadapan BPHS Polri Jakarta Barat dan juga pendeta pelayan yang dikasih di dalam Tuhan, dengan pertolongan Tuhan saya menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan jemaat Salam Satu Baru kepada Ibu Pendeta Desiani Penjaga SAG, dengan satu harapan, semoga Tuhan menyertai di dalam tugas dan tanggung jawab yang dijalani. Dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja dan dalam kekuatan Roh Kudus, dengan sebesar hati saya menerima tugas dan tanggung jawab pelayanan ini untuk memperkenalkan umat Tuhan di jemaat Salam Satu Baru bersama 40 para penatua dan ibu. Terima kasih.
Baik saudara-saudara, kita lanjut dalam acara ini, yaitu acara sambutan. Dan yang pertama kepada Ketua PJ yang lama, Pendeta SDM PH, waktu dan tempat disilakan untuk menyampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam. Shalom. Sekali lagi salam. Shalom. Dan selamat siang untuk kita semua. Bapak Wakil Ketua, Wakil Sekretaris Badan Pekerja Harian Sinode GBI yang saya hormati, Bapak Ketua Departemen Balitbang Sinode GBI yang saya hormati, Ibu Korwil dari Barat yang saya hormati, Ibu Pendeta Desiani Berjaga, selaku Ketua Jemaat yang baru yang saya hormati, Ibu Pendeta Emil Kamali, selaku pendeta pelayan yang lama yang juga akan meninggalkan lepaskan tugasnya kepada pendeta pelayan yang baru, serta rekan-rekan majelis jemaat, Badan Pekerja Harian Jemaat yang dikasih, seluruh majelis jemaat yang saya hormati dan kasihi, Tuan-tuan jemaat, pemerintah Desa Suatu Baru, bahkan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada akhirnya dalam pergumulan bersama kita dapat melewatinya, dan satu hikmat yang Tuhan berikan setelah berbagai penjelasan bagaimana tentang tugas panggilan pendeta yang akhirnya dapat diterima dengan baik oleh seluruh jemaat, sehingga kesempatan di hari ini, tepatnya tanggal 9 Oktober 2022, kita dapat menyaksikan secara langsung bagaimana serah terima sebagai pendeta ataupun ketua jemaat sebagaimana adanya. Dan saya kira ini semua karena dukungan kita semua, yang karena itu tidak ada halangan apapun yang boleh membatalkan pelaksanaan serah terima di hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, serah terima adalah merupakan bukti pengakuan bagi seorang pendeta pada saat pertama kali untuk ditabiskan, yaitu bahwa dia bersedia ditugaskan di mana saja dalam wilayah pelayanan gereja Masehi di Jambaya. Karena itu batas waktu yang ditentukan kadang-kala tidak sama. Ada yang cuma 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Ada banyak variasi. Namun kita percaya karena komitmen itulah janji seorang pelayan kepada Tuhan Yesus dan gerejanya, ia harus bersedia menyerahkan tugasnya, supaya kehadiran seorang pendeta yang baru akan mendatangkan suasana baru dan juga kondisi-kondisi pelayanan yang baru bagi kita semua. Dan demikian melalui kesempatan ini, saya hanya menyampaikan harapan besar sebagaimana jemaat Shalom Suatu Baru telah membawa kami bersama-sama dalam kebaikan. Demikian pula dengan pendeta yang baru dan pendeta pelayan yang kita hadir di sini. Saya dengan pendeta Yanda juga telah dikasihi oleh jemaat, walaupun saya tahu bahwa ada banyak kekurangan dan keterbatasan dari kami. Untuk itu, sebuah harapan
mari kita bergandengan tangan bersama. Taat kepada Tuhan, hidup dalam kerukunan dan kebersamaan, supaya jemaat ini diberkati dan akan menghadirkan sukacita dalam perjalanan hidup bersama. Pendeta Desiani Bejaga, ini saya punya adik tingkat dan saya kenal sejak di kampus. Teman baik dengan saya dan orang Galera sendiri. Masa kecilnya di sini karena orang tuanya guru dan kemudian di rumah karena pinjam. Ya, saya kira sudah tidak asing. Jadi tugas pelayanan akan dijalani sebagaimana kami, tetapi bagaimana pembawaan jemaat terhadap identitas. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan dikomunikasikan bersama, sampaikan apa yang tidak menyenangkan, supaya semuanya dapat dibicarakan secara bersama-sama. Kedua pendeta yang datang adalah manusia yang punya keterbatasan dan kelemahan yang melengkapi adalah Allah. Tetapi tugas seorang pendeta dalam melayani pekerjaan adalah komitmen dan juga kadang-kala tegas. Ada di orang beda-beda. Ada yang bicara keras, ada yang biasa-biasa seperti saya, biasa-biasa saja. Tapi dalam hal-hal yang prinsip dalam kaitan dengan pelayanan untuk bukan untuk yang. Mudah-mudahan Ibu Desi juga dengan prinsip dan komitmen melayani yang akan jadi bagus di tempat ini. Karena itu, dengan penuh sukacita hari ini telah menerima Ibu Desi dan Pendeta Christopher Raja sebagai pendeta pelayan. Mereka kami sudah ada. Tolong bagaimana hubungan ya, naga-naganya boleh, naga-naganya kasih, ekokia naganya dia. Ini dia, karena bagaimana? To sido kakali na kaya dari dia jemaat manena ngayon ka kamu. Lato kamu moy. Na bukan kamu ni limon. Tumaga ako ni pati kesudian kita. Na tumaga ni kurangnya ini bicara. Upah kamu kasih pada dia pilih. Tapi dia itu di sini. Sebab kita adalah. Jadi terima kasih segala orang semuanya meminjami saya, walaupun naga mungkin yang kurang di dalam ini kan, wangi mana jika mendoai tahu kadang dulu. Positif. Lau ampun firman Tuhan, bagaimana barakat ini menjadi mati kesudian ini. Lalu selanjutnya saya juga mengucapkan selain tugas jemaat baik pendeta ini nanti juga bertugas membawahi satu lembaga pendidikan yang namanya PPA sebagai penanggung jawab. Kiranya Ibu dapat memperhatikan koordinator dan seluruh staf bawa baik-baik terbuka hati dalam melaksanakan tugas bersama dengan tutor-mentor. Yang kepada para orang tua dan anak-anak di PPA, siapa yang kasih beasiswa, tolong pakai ini. Sehingga 4 tahun 4 bulan saya di PPA juga banyak siswa baru akan menjadi sarjana. Jangan sia-siakan pemberian Tuhan. Ayah saudara wisuda, anak-anak kita wisuda dengan jaga tersebut dan masih banyak lagi kebaikan PPA. Mari kita pelihara Tuhan untuk membawa orang keluar dari kemiskinan, bukan joy dan bukan harta, tapi bagaimana kemandirian masa depan. Jadi itu juga menjadi harapan untuk PPA. Dan hari ini kami di jemaat Salam Saudara baru tinggal 1 hari setengah karena besok jam 10 sudah selesai. Mari bersama-sama biar cara bawa makanan
biar terbawa apa-apa bersama-sama dengan BPKS, dengan Ibu Pendeta Desi, Ibu Korwil, Pendeta Pelayan dalam satu kebersamaan. Akhirnya tidak banyak yang saya mau sampaikan buat jemaat ini. Bergandengan tangan, hidup rukun dan damai. Kalau ada hal-hal yang diringan di dalam kehidupan bergereja, kita bertanggung jawabkan secara baik di hadapan Tuhan dan jemaat. Selamat kepada Ibu Pendeta Desi. Saya akan di kampung sendiri. Firman Tuhan bilang seorang nabi itu dihormati di mana-mana, kecuali di kampung sendiri. Jemaat tolong doakan supaya pelayanan seperti di Solo Baru di sana juga banyak tantangan berkata saya bersama dengan orang tak bisa dari segi dari pandangan mata, tetapi hati kami masih ingat. Tapi saya tidak tahu kalau nanti ke depan saya yakin cuma pengusaha sangat jika didosa kegiatan sambil naik pun akan berhasil memilih kegiatan menyenangkan dan mana. Akhirnya sekali lagi mohon maaf kalau banyak perkataan, banyak sikap dan cara yang tidak menyenangkan bagi jemaat, bagi tetangga dan yang lain sebagainya. Kiranya Tuhan mengampuni. Dan seperti ada kata pepatah, namun sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada BPKS, Pak Wasek, dan Kepala Departemen yang hari ini dapat bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kedua Bapak, Ibu Korwil, dan juga Pendeta Pelayan yang bersama selama ini dengan suka duka. Akhirnya seperti kata pepatah, kalau ada jalan yang patah jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mati. Kalau ada umur panjang, orang akan berdoa lagi di kemudian hari. Demikian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Israel yang menyampaikan pahami sambutan sebagai ketua BPKS. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua BPKS yang baru, Pendeta Desi yang berjaga sebagai waktu dan jabat. Shalom Ibu Bapak. Shalom. Ibu Bapak selamat di mana? Shalom. Terima kasih. Pertama kita diajak untuk menyatakan pujian syukur kepada Tuhan Allah, karena cuma cinta Tuhan kita semua bisa ada dalam pelaksanaan serah terima di saat ini. Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masih Injili di Halmahera yang saya hormati Bapak Wakil Sekretaris dan Kepala Biro Kepala Balitu Pendok yang saya hormati Koordinator Wilayah Galila Barat Bapak Pendeta Syamul Lail, Ibu Pendeta Lahir, 40 penatua dan diaken yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu pemuda dan kemudian anak-anak yang saya kasihi dan sayangi dalam Kristus Yesus. Ketika serah terima itu surat serah terima, maksudnya ketika surat mutasi saya terima dan saya ditempatkan di Jemaat Salur Kota Baru, pikiran awal saya begini, saya diterima atau tidak, karena sudah 2 kali SK mutasi diarahkan ke Solo Baru. Sampai-sampai saya telepon Bapak Melki Bulan, tapi beliau bilang saya belum tahu kalau SK mutasi itu sudah ada atau belum. Saya telepon di Mako, beliau bilang informasinya sudah diterima dan dikumpuli di dalam badan
Saya berbesar hati bahwa ketika pelayan-pelayan menanggapi positif surat mutasi itu, otomatis jemaat juga menerima saya. Dan karena itu saya mau mengatakan bahwa saya cuma orang di sini saja. Karena saya dari SD kelas 2 sampai SMP kelas 3 semester kancil itu masih ada di SD Sotobala. Dan yang pasti saya banyak mengenal saudara Bapak Ibu. Dan karena itu saya cuma mau bilang bahwa pasti antara saya dengan Pak Daeng itu ada perbedaan. Perbedaan karakter, sikap, minat, program, dan pandangan prinsip-prinsip layanan. Yang bisa membuat semuanya itu berhasil hanya ada kebersamaan dilantaskan dengan kasih dan cinta. Kalau itu ada, maka semua program pelayanan di jemaat akan berlangsung dengan baik dan bisa sukses. Semua teman-teman, saya juga berharap dukungan teman-teman, kerjasama kita semua saling membangun untuk melakukan semua tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita selaku orang-orangnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang minta maaf. Damai sejahtera menyertai kita semua. Shalom.